izin Pak Camat. Ya, Pak. Sehubungan dengan pemberitaan tentang Zamrud Primakarya yang membangun properti di wilayah kita, bagaimana tanggapannya? Oh ya, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak bahwa pasca kita turun mungkin kurang pastinya mungkin di hari Kamis ya. Di hari Kamis di siang hari saya mendapatkan telepon dari Dinas PU. Ya, ini perlu kita garis bawahi ya. Karena kami ini selaku camat ya tentu tidak akan melakukan sesuatu itu sebelum kami ini ada pelaporan ya dari masyarakat ataukah mungkin perintah langsung dari Bapak Bupati. Sehingga saya bertanya pada waktu itu mungkin kaitannya dengan ya, pasca dengan pemberitaan saya sehingga mungkin ya ada yang menindaklanjuti entah siapa, sehingga saya menjawab tentu siap mendampingi Dinas PU. Jadi PU meminta kami camat selaku kepala wilayah ya untuk mendampingi tim PU itu untuk turun di lokasi di mana perumahan PT Zamrud Primakarya ya, agar ya tim ini berjalan dengan baik. Tentu ya ini kan wilayah kecamatan ini kan ada desa dan kelurahan dan kebetulan Primakarya ini Zamrud Primakarya ini letaknya ini berada di desa Tamanjaya di Dusun Tamanjaya, sehingga saya juga menelpon untuk secara bersama dan pada waktu itu kita langsung ya bersama ketemu di lokasi daripada perumahan Zamrud Primakarya dan hasil sidak oleh Dinas PU, tim PU pada waktu itu kami mendampingi langsung ya ke lokasi. Namun sebelumnya juga kita pada waktu itu pihak PU ya, menunggu daripada pimpinan ya, daripada Zamrud Primakarya. Namun menunggu dari perjanjian waktu itu yang telah ditentukan sampai kita menunggu ya, berapa menit kemudian ke belakang juga belum datang sehingga oleh Dinas PU itu untuk tetap untuk langsung memantau daripada dan di situ sesuai pemberitaan yang ada baik itu di media TV. Media TV itu kan langsung kita bisa lihat bahwa Dinas PU itu turun langsung seperti itu. Dan hasil daripada pemantauan itu oleh tim PU itu juga menyampaikan kepada kami selaku camat juga hadir Bapak Sekcam selaku PLT Kades Tamanjaya bahwa akan kembali mengecek ya, apa hasil daripada pemantauan di lapangan ini. PT Zamrud Primakarya ini memang betul-betul sudah memenuhi syarat ya, sudah memiliki izin ya. Karena perlu saya sampaikan kepada kita bahwa kami ini camat ini kan tidak lagi ya dengan adanya aturan yang sudah ini bahwa ada dinas yang menangani untuk itu, begitupun juga perizinannya seperti itu dan menyampaikan bahwa insya Allah karena kita di hari Kamis dan kemudian Jumat katanya Kadis PU karena begitu banyak kegiatan sehingga tim itu menyampaikan bahwa hasilnya itu akan disampaikan di hari Senin. Ya, dan saya tadi di setiap Seninnya itu teman-teman media kita selalu melakukan copy morning. Copy morning bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh pejabat eselon 2, eselon 3. Saya via ini disampaikan, namun saya bilang ya setelah ya saya rapat di copy morning ini akan menuju kantor camat dan alhamdulillah tadi kami ketemu oleh staf ya, salah satu tim daripada yang mensurvei langsung ya, daripada
bangunan daripada Zamrud Prima Karya, dan sekaligus memberikan surat tembusan ya. Surat tembusan itu ini sudah ada dari Dinas PU, itu ditujukan kepada yang terhormat pimpinan PT Zamrud Prima Karya dengan nomor surat 600.3.3.1 garis miring 2362 garis miring DP UPR ya, perihal surat teguran dan panggilan menghadap. Dan apa dari isi surat ini ya, yang ditembuskan kepada kami bahwa PU ini menyampaikan kepada pemilik perumahan tersebut, pemilik perumahan PT Zamrud Prima Karya untuk segera menghentikan kegiatan sehubungan menghentikan kegiatan dan tidak melakukan pembangunan, ya, melakukan pembangunan yang mungkin oleh pemantauan dan proses pembangunan lagi ya, sebelum menyelesaikan izin-izin yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di surat ini juga ini ada perintah segera kepada pemilik PT Zamrud Prima Karya untuk menghadap ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mungkin seperti itu. Lalu ini adanya berbagai macam pemberitaan yang begitu memojokkan Pak Camat, bagaimana tanggapan Pak Camat? Ya, saya pikir ya, kalau saya ini kan camat, berpanjangan tangan Bapak Bupati, bahwa kita ini yang diamanahkan, yang diberi amanah, yang ditugaskan ini adalah orang-orang pilihan Bapak Bupati. Ya tentu bahwa segala kemampuan, ya, kompetensi saya, ini selalu diibaratkan bahwa baik buruknya itu suatu masyarakat, apapun komponen itu di dalam, itu adalah milik pemerintah. Hanya tentu kesabaran itu ada ketika itu menunjuk untuk pribadi saya, ya, untuk menunjuk pribadi saya, tentu itu beda. Namun ketika ini, ya, ketika ini akan melirik kepada tugas-tugas saya, itu boleh saja sepanjang itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah sekarang ini bahwa apa yang ada di pemberitaan itu, ya, apalagi ini kan ada label Pak, saya ini atas nama pemerintah, sehingga kalau dalam pernyataan ya, mungkin ya melampaui daripada apa yang tidak memiliki bukti secara yuridis, saya pikirkan itu tentu akan harus dipertanggungjawabkan karena ini adalah di bawah pemerintah. Dan apalagi yang kita ini kan ya, kalau bahwa selama ini menjadi isu bahwa ya, sampai bahwa tidak akan mungkin ya bahwa Zamrud Prima Karya ini membangun sebanyak unit ini kalau tidak memiliki izin. Loh ini kan terbukti ya. Makanya saya selalu ya, kita ini harus kerja smart. Kata Pak Bupati, kamu bekerja sesuai aturan, ya, bekerja sesuai aturan. Dan inilah, ini aturan, ini Dinas PU PR ya, mengeluarkan surat. Ini bukan saya mengeluarkan, hanya saya tembusan. Tetapi ya, tentu juga silahkan kepada awak media, ya, apakah tembusan surat juga ini, ya, ini yang ditujukan ke Prima Karya, Zamrud Prima Karya ini betul-betul juga sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Karena bisa saja bahwa kadang tembusannya duluan sampai, ya, tetapi melalui penyampaian media WA menyampaikan kepada saya bahwa per jam ya sebelum siang itu mungkin di jam-jam 11 atau 12 ya, katanya sudah menyampaikan ya. Jadi silahkan mengkonfirmasi kembali ya awak media kepada si pemberita-pemberita itu dan juga kepada pemilik ini yang selalu mengakui ya mungkin saya tidak tahu seperti apa bahwa sudah memiliki izin ya. Ini kan ya pembohongan publik gitu. Ya bukan lagi publik ya. Bukan lagi apa, awak media juga kan merasa dibohongi.
Ya, utamanya saya juga sebagai kepala wilayah bahwa sudah memiliki izin. Nah, ini terbukti. Iya. Ya, kalau ini disangkal ini ya silakan. Iya. Ini semua naskah dinas ini. Ya, silakan ditembuskan juga ke Bapak Bupati. Ya, ya inilah sebenarnya yang Bapak Bupati sampaikan kepada kita semua bahwa mari kita semua ini berkolaborasi karena pembangunan itu tidak bisa tercapai ya kan, tanpa melalui 5 variabel untuk mencapai suatu percepatan pembangunan. Itu sesuai dengan teori pentahelix bahwa di situ ada variabelnya bisnis, bisnismen, ya, para pengusaha, kemudian akademisi, ya, kemudian ada community masyarakat, ada government, ya, pemerintah, dan kemudian adalah media sosial, termasuk saudara-saudara, bahwa keterlibatan 5 unsur, 5 variabel ini harus menyatu untuk mencapai suatu. Bukan saatnya lagi untuk bahwa kita ini ya ego-ego seperti apa. Karena sekarang ini zaman ini kan semua dengan kemajuan etik kan. Kalau dulunya untuk mengkonfirmasi suatu program kebijakan itu kan butuh waktu yang lama. Kalau sekarang ini kan semua kecepatan. Jadi saya katakan konyol lah ya kalau ada pihak-pihak, ya saya nggak mau menuduh ya pihak-pihak yang kadang ya selalu berani ya, berani untuk bahwa menyatakan sesuatu yang tidak benar ya. Lantas memastikan itu. Izin Pak Camat, sudah berapa lama kemudian terjadi masalah PTT Makaraya ini? Apakah 1 minggu, sebulan, atau beberapa hari ini yang munculnya opini bahwasanya kegiatan yang dilakukan PT Primakarya dalam pembangunan BTN subsidi itu tidak mengantongi izin? Tolong diulang ya. Gimana? Mengenai kemudian yang terjadi sekarang ini bahwasanya ada diduga Pak Camat meminta dana yang ini sudah berapa lama kemudiannya, apakah sudah 3 hari, 1 minggu, ataukah sudah sebulan Pak Camat dalam kejadian yang menimpa Pak Camat ini? Saya pikir kalau pertanyaan kita ini kan kita bisa lihat daripada pemberitaan baik itu media cetak, ya, media online dan media TV. Ya, saya kurang tahu pasti itu, tapi dalam sepekan yang pekan ini ya, baru dikatakan sepekan ini 2 hari ke belakang ini. Cuma pastinya saya sudah lupa. Ya, itu diberitakan saya bahwa saya ini dituduh untuk ya memeras ya, salah satu masyarakat. Jadi masyarakat ini adalah pengusaha ya. Ini perlu digarisbawahi, jangan ya, masyarakat ini dibedakan ya. Pengusaha, jangankan pengusaha ya. Masyarakat pun saya tidak pernah memeras karena saya tahu itu adalah kewajiban dan amanah Bapak Bupati kepada saya untuk melayani masyarakat. Yang menjadi kekisruan pada waktu itu ya, menjadi mungkin kekeliruan ya, karena pimpinan PT Zamrud Primakarya ini kan sebelumnya itu ada beberapa ya, 1-2 bulan pernah menyampaikan kepada saya untuk maksud penyelesaian daripada dokumen akte jual beli yang menurut keterangan dia telah membeli kepada pemilik awal sebelumnya, dan itu sudah kita bicarakan. Namun entah kenapa sampai ketujuh bidang ini dibicarakan ya, ketujuh bidang yang kita bicarakan ini sampai berapa pekan yang lalu itu ya, saya menunggu untuk ya bagaimana agar ini bisa selesai ya. Namun ya, datanglah tiba-tiba utusan menyampaikan kepada saya bahwa saya diamanahi diminta oleh Pak Julius ya, suruhan gitu kan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi urusan daripada ini. Ya saya kan biasa saja bahwa ya
Saya bertanya, apa saudara sudah paham tentang urusan Pak Julius? Sehingga saya menceritakan tentang persoalan bagaimana Pak Julius ya 7 bidang itu kemudian ada sisa luas, sisa luas daripada akte ya, karena kan ini akan menjadi dokumen ya, akte ini akan menjadi dokumen pada pembuatan akte peralihan hak ya. Itu ada tersisa, namun sisa itu dari 1.800 kemudian dikurang 1.300 berapalah koma-koma itu tersisa 404 di akte jual beli. Namun itu saya tidak pernah bicarakan untuk mengiyakan pada waktu itu dengan Julius, karena saya tahu karena keterangan Pak Julius sendiri bahwa sisa tanah di induk Pak Camat itu adalah jalanan kapling. Sehingga saya juga memberikan ya, petunjuk kepada Pak Julius. Loh, Pak Julius kan beli kapling 7 bidang. Tentu Pak Julius ini kan membeli 7 kapling ini berarti kan membeli dengan pasungnya. Membeli pasungnya. Nah, kemudian ya, pasung ini jalanan. Sehingga mintalah Pak Julius untuk kepada saya untuk menjembatani. Dan berapa hari kemudian tanpa disengaja saya ketemu dengan Pak Kamil. Lantas saya bercerita bahwa Pak Kamil, saya pernah ketemu Pak Julius. Iya Pak Camat. Iya Pak Camat. Saya bilang itu kan Pak Julius kan beli tanah kapling yang Pak Kamil selaku pengusaha kapling telah menjual kepada orang. Ya, menjual kepada orang. Pak Julius ini kan beli 7 kapling, berarti tentu yang membeli segala fasum yang ada di atas, yang utamanya jalan, kan tentu seperti itu. Jadi saya bilang itu sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan Pak Kamil. Ya, tidak bisa diperjualbelikan. Karena mestinya itu PPATS pada waktu itu harusnya menarik ini. Karena memang sisa luas yang ada di akte induk yang masih atas nama Pak Kamil sisanya ini harus ditarik karena merupakan fasum. Ya, tetapi kan alih-alih kembali lagi bahwa kan tidaklah semua orang sampai berpikir ke sana. Nah, sehingga sisa luas 404 ini ya, di segmen itu adalah fasum. Ya, ini keterangan daripada Pak Julius juga ya, dan juga Pak Kamil. Namun pada pertemuan itu Pak Kamil saya bilang, saya tidak mencampuri urusan Bapak. Ya. Saya hanya selaku pemerintah, ya, hanya bagaimana mengatur saudara semua. Ya, Pak Kamil, kita jangan perjualbelikan. Tapi juga saya sampaikan kepada Pak Julius, saudara juga adalah pengusaha. Ya, tentu bahwa sisa tanah itu yang memang masih atas nama Pak Kamil ini kita akan banguni dan akan menghasilkan sesuatu. Sehingga bukan dikatakan di situ bahwa harus transaksional, tetapi harus dibangun dengan asas saling understanding. Ya. Pak Julius mengerti. Ya. Pak Julius harus mengerti kepada Pak Kamil. Pak Kamil juga jangan juga mematok. Ya. Tetapi sekalipun itu juga, karena saya belum lihat, saya harus lihat itu. Saya harus lihat itu, pasung itu. Pak Kamil itu siapa? Pak Kamil itu adalah pemilik ya, pemilik kedua. Jadi dari Rincik itu menjual kepada Pak Kamil, dan Pak Kamil ini ya membuat set plan kapling dan menjual kapling ini. Nah, pembeli kapling ini 7 bidang inilah yang menjual, ya menurut keterangannya menjual kepada Pak Julius, tetapi melalui penghubung Pak Kamil. Nah, sehingga saya juga pada waktu itu bahwa sampaikan, oke, kedatangan Bapak ini kan masih konsultasi, ya kita bicarakan. Tapi sekalipun ini terjadi, karena saya adalah selaku PPATS baru,
Ya, saya tidak pernah melihat ini. Ya. Ya, tetap kalau semua kita ini kita harus datangkan kepada pemilik 7 bidang ini. Ya. Karena logika itu kalau pembeli yang datang mengakui, ya kan harus menjadi pertanyaan, kan harusnya kan normatifnya logikanya kan kedua belah pihak. Tetapi kan ada toleransi kadang yang terjadi, ya, ini apa? Sebenarnya logikanya kalau penjual yang datang mengakui bahwa misalnya saya telah menjual kepada Bapak, sebenarnya Bapak tidak perlu datang. Kalau penjualnya mengakui menjual kepada saudara, ya paling dibutuhkan pada saat tanda tangan. Ya, kan seperti itu. Seperti itu. Jadi lucu kalau saya dikatakan pemerasan. Pemerasan apa? Ya, kalau mengenai bahwa apa ya di pemberitaan itu ada yang dimaksud itu suket, ya. Ini perlu saya sampaikan kepada kita. Ya. Di frame saya ini urusan Pak Julius ini kan 7 bidang, 7 bidang yang mau diselesaikan, yang dibicarakan. Yang satu bidang itu 404 itu kan lahan set plan jalan kapling yang kita pending pada waktu itu. Jadi yang saya bicarakan di sini kalau urusan Pak Julius itu 7 bidang. Kemudian yang di pemberitaan ini katanya suket saya meminta bahwa 80 juta kemudian 50 juta. Jadi sungguh keliru, ya sungguh keliru. Ya, apakah mungkin dia mengatakan ini? Tetapi kan saya bilang yang dibicarakan Julius kan 7 bidang. Kenapa Anda membawa cerita baru sementara Anda bukan ini? Semisal ya. Lucu. Kalau suket itu konyol Pak. Konyol kalau saya akan membebani orang, apalagi memasang target itu nominal. Lucu Pak. Itu sudah penyalahgunaan. Lalu bagaimana penilaiannya Pak Camat tentang adanya perusahaan properti yang mengupayakan jalan pintas dan menggunakan orang-orang tertentu untuk melakukan ini? Sehingga pemberitanya kecaman naik sampai mengatakan seperti itu ya. Saya kira pikirkan saya itu selalu normatif saja. Kalau zaman sekarang ini kan ya orang bilang sangat susah untuk kita menemui orang-orang yang untuk bisa berjalan sesuai normatif. Tetapi itu kan hak kepada siapa saja. Namun ya tentu bahwa kita ini pemerintah ini kan ya silahkan, ya, itulah dilakukan bahwa pemerintah itu harus tegas, harus ada prosedural, harus punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, karena itu kembali tadi ya kalau orang kan contoh saya kita ini kan kembali ya saya normatif saja. Kalau kita mau membeli sesuatu misalnya ke pasar ini kan berbagai cara supaya mungkin kita dapat membeli barang dengan harga murah kan ya, tetapi dengan harga murah itu kan tentu satu bahwa si penjualnya juga rela memberikan itu seperti itu ya, rela memberikan seperti itu. Kedepannya percaya dengan pemberitaannya naik, apakah akan konfirmasi kembali atau melaporkan balik atau bagaimana? Kalau itu kan saya selaku pemerintah ya dari situ kan camat. Kalau camat itu kan adalah penyelenggara pemerintahan di kecamatan yang diamanai oleh Bapak Bupati dan Bupati. Ya, sampai detik ini saya mengumpulkan semua bukti dan ini semua sudah akurasi. Hanya ya selaku kita pemerintah ya saya tentu mempersiapkan semua materi. Ya. Karena ini namanya marwah pemerintah. Dan dikatakan ya dengan ini lagi ya semua pemberitaan ya, yang persuratan ini jelas dan ini tegas ya, Dinas PU sudah melayangkan surat ya, ini bukti bahwa kolaborasi dan sinergitas ya bahwa apa yang saya laksanakan tentu tidak akan mungkin melampaui daripada kewenangan saya. Makanya saya bilang setiap ini ya silahkan
ya, konfirmasi ke atas. Dan ini surat dinas PU kepada pemilik, bukan surat camat ya. Iya, ya. Ini bukan surat camat, camat aja diberi tembusan. Ya, silahkan kita tunggu lagi action selanjutnya, dan silahkan ya pihak ya Zamrud Primakarya untuk memberikan klarifikasi di mana sih izinnya yang katanya sudah dimiliki ya saudara media-media ini yang mungkin ya sudah mengatakan bahwa ada izinnya. Ya. Dan juga menyatakan ya bahwa bukti otentiknya saudara Julius ya bahwa telah membuat akte. Ya, saya tidak tahu kalau di notaris, tetapi di kantor camat tidak ada. Karena saya yang bertanda tangan. Jadi itu suratnya surat dari Kalau di PPATS, di PPAT notaris, ya silakan konfirmasi semua. Hanya berapa sih jumlahnya notaris di Kabupaten Goa? Jadi surat dari PU yang ditanya ke PT Primakarya Zamrud, Pak. Ya. Ya, cukup begini. Cuma ulang saya